Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan dan menyimak renungan 79 hari ini. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama mengucapkan revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama membuka ayat pembacaan kita hari ini di dalam Amsal 31 ayat 30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah kemolekan semu. Nah, kemolekan adalah sinonimnya dari kecantikan dan dua kata ini disebutkan bersama-sama di dalam ayat ini ya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita membahas tentang kecantikan seorang perempuan. Siapa yang tidak ingin cantik di depan banyak orang? Itu sebabnya wanita-wanita di zaman modern ini mereka banyak hal yang mereka lakukan untuk melakukan segala sesuatunya demi penampilannya terlihat cantik, supaya penampilannya terlihat menarik, supaya penampilannya ini bisa memikat atau membuat orang itu terpesona kepadanya. Sehingga banyak hal yang mereka lakukan berbagai macam cara, mungkin perawatan, pergi ke salon, berdandan dan lain sebagainya, supaya dirinya terlihat menarik di depan banyak orang. Dan kebanyakan orang pada umumnya itu adalah melihat apa yang dapat dilihat oleh mata ya. Umumnya orang-orang kebanyakan memang melihat bagaimanakah apa yang ada di hadapannya. Itu sebabnya mungkin menjadi sebuah kamus umum bahwa orang itu ingin tampil cantik, ingin tampil menarik di depan orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian juga kalau kita belajar, penulis Amsal di dalam pasal ini memberikan banyak sekali nasihat dan pemikiran supaya kita belajar untuk merenungkannya, supaya kita bisa mengambil hal-hal yang penting, pesan-pesan yang penting yang bisa kita ambil dan kita praktekkan atau kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Apakah kita tidak boleh cantik? Apakah para wanita itu tidak perlu berdandan? Apakah kita tidak boleh menjaga penampilan? Tentu saja penampilan itu harus dijaga. Tetapi yang disampaikan di dalam penulis di ayat ini, kecantikan secara fisik itu bukan yang terutama yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti dalam kutipan ayat tentang Samuel yang melihat anak-anak Isai pada waktu itu, dia menilai hanyalah secara fisik. Anak-anak Isai, wah ini cocok untuk menjadi raja. Oh ini keren, ini cocok untuk diangkat, diurapi menjadi raja. Tetapi firman Tuhan berkata, aku telah menolak dia. Jadi yang menarik waktu itu yang dilihat oleh Samuel, tetapi ternyata ditolak oleh Tuhan. Ya, dalam kutipan ayat itu dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi jelas, kalau pesan atau ayat-ayat ini ditujukan seperti hanya tertuju kepada wanita saja ya, sepertinya. Tetapi kalau kita belajar Bapak Ibu bahwa pesan yang sangat penting bagi kita untuk kita bisa ambil dari pembacaan kita adalah kita tidak boleh hanya menarik secara fisik saja. Penampilan mungkin keren, penampilan mungkin menarik bagi orang lain. Mungkin dari secara fisik orang itu bisa terkesima melihat kita. Tetapi kalau kita belajar seperti sebagaimana Allah menilai apa yang dilihat oleh Samuel, itu tidak sama dengan apa yang dilihat oleh Allah pada waktu itu. Karena dikatakan manusia itu lebih banyak melihat yang terlihat di depan mata, tetapi Tuhan justru melihat yang tidak terlihat oleh mata, yaitu apa? Hati kita. Ya,
Nah, demikian dalam penulis Amsal ini, kemolekan, kecantikan secara fisik itu dikatakan bohong, itu dikatakan sia-sia. Mengapa demikian? Mengapa dikatakan kecantikan secara fisik, kemolekan yang terlihat itu bohong dan sia-sia? Nah, mengapa? Karena kecantikan, kemolekan itu tidak kekal, tidak abadi. Itu akan berlalu. Kecantikan bisa hilang ketika mungkin usia sudah bertambah, menjadi kulit menjadi keriput. Kemudian mungkin secara fisik, secara tenaga, kekuatan akan berkurang ketika usia itu sudah semakin bertambah. Bahkan apa yang ada di dalam dunia ini termasuk kecantikan, kemolekan itu hanya sebatas di dunia ini saja. Akan berlalu, akan hilang. Itu tidak akan bertahan lama, tidak akan abadi. Itu sebabnya kecantikan tidak bisa kita banggakan. Oh, aku masih muda, aku masih cantik, aku masih keren, aku masih menarik di pemandangan orang banyak. Tidak bisa dibanggakan, Bapak Ibu. Kecantikan, keindahan secara fisik ini, penampilan yang terlihat oke di luar ini, Bapak Ibu, hanya sementara, tidak akan kekal. Itu sebabnya kemolekan semu adalah kecantikan yang menipu, keindahan yang tidak pasti, keindahan yang samar-samar, keindahan yang tidak menjanjikan segala sesuatunya. Amsal 31 di ayat yang ke-30 ini, kalau ada beberapa terjemahan yang saya ambil ya, dalam bahasa Indonesia masa kini, di sana paras yang manis tak dapat dipercaya. Jadi kecantikan, kemolekan itu belum tentu bisa dipercaya karena luarnya saja yang terlihat ya. Kemudian kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kemolekan mungkin hanya kedok belaka. Ini agak keras ya Bapak Ibu. Jadi kecantikan, kemolekan bisa jadi itu dipakai seseorang untuk memanipulasi. Yang terlihatnya indah, oh terlihatnya cantik, terlihatnya manis. Tetapi dalam pembacaan ini dikatakan bisa jadi itu hanyalah kedok belaka. Penipuan, memanipulasi supaya orang yang melihat, supaya orang yang memperhatikan, wah dia itu cantik ya, dia itu manis, dia lembut. Mungkin hanya melihat sebatas kecantikan dan kemolekan secara fisik. Kita tidak bisa menilai seseorang yang ada di dalam hatinya itu seperti apa. Cantik, menarik, tetapi bisa saja hatinya tidak secantik parasnya. Dan ini adalah merupakan tipuan. Kalau misalnya hatinya ternyata tidak secantik fisiknya atau penampilannya. Kecantikan yang seperti apa yang disukai oleh Tuhan? Kalau dunia, orang-orang dunia, orang-orang yang pada umumnya kebanyakan itu adalah mereka menampilkan sesuatu yang dilihat oleh mata. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan, kecantikan yang seperti apa, penampilan yang seperti apa yang disukai oleh Tuhan adalah, yang saya catat, kecantikan secara batiniah. Kecantikan secara batiniah ini adalah pembentukan dari dalam, bukan pembentukan dari luar. Ayatnya 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Perhatikan Bapak Ibu bahwa cantik dari dalam, cantik secara batiniah ini sangat berharga di mata Allah. Kalau di dalam 1 Samuel tadi dikatakan Tuhan itu tidak memandang rupa, tetapi Tuhan memandang hati. Maka kecantikan dari dalam hati, batin, yaitu roh yang diubahkan, roh yang dipulihkan, itulah kecantikan yang sesungguhnya. Karena apa? Sesuatu yang dari dalam, maka keluarnya itu juga akan nampak cantik. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, mungkin
Mungkin secara fisik orang-orang itu, wanita-wanita di dunia ini mungkin terlihat begitu cantik, begitu mengagumkan. Tetapi kalau misalnya ada orang yang mengenal dia, terkenal sebagai mungkin wanita yang suka marah-marah, atau wanita yang kasar, wanita yang suka memaki-maki orang dengan sembarangan, tidak menghargai orang, hatinya penuh dengan kejahatan dan kekerasan, maka itu juga akan nampak kecantikannya jadi tertutup dengan kekerasan hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, ayat-ayat yang disampaikan di dalam pembacaan kita itu tertuju kepada para istri, tetapi kita dapat mengambil sebuah pelajaran yang penting, bahwa pesan dari firman Tuhan ini bagi kita semua. Tidak boleh kita sebagai anak-anak Tuhan hanya memperhatikan penampilan, keindahan, kemolekan secara fisik saja, tetapi kita mau belajar penampilan secara fisik bukanlah yang terutama. Tuhan menginginkan penampilan hati, yaitu takut akan Tuhan. Kesimpulan bagi kita dalam pembacaan hari ini adalah jaga hatimu seindah penampilanmu. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang elok, yang menarik menurut pemandangan Tuhan. Karena kalau kita indah, elok menurut pemandangan Tuhan, maka di hadapan manusia kita pun mendapatkan keindahan, karena kemuliaan Tuhan melingkupi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya melalui renungan 79 ini Bapak Ibu diberkati dan juga boleh banyak belajar dari setiap ayat-ayat firman Tuhan untuk dapat kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu mendengar renungan 79, dan apabila Bapak Ibu mendapatkan banyak berkat melalui penyampaian firman Tuhan, Bapak Ibu dapat membagikan kesaksian atau menyampaikan pokok-pokok doa tertentu melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita akan bersama-sama bertumbuh melalui firman Tuhan dan saling menguatkan melalui doa-doa yang kita panjatkan. Kita akan bersyukur dan menerima firman Tuhan hari ini. Dengan kita tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu. Tidak ada satu benih pun yang tidak berguna bagi hidup kerohanian kami, karena firman-Mu itu sanggup mengubahkan, mengajar, mendewasakan kami untuk mengerti pesan Tuhan, untuk kami lakukan dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berikan roh pengertian, penundukan diri, dan ketaatan akan firman Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang elok, cantik di dalam kemuliaan Tuhan dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, tolong kami umat-umat-Mu yang menjadi milik Kristus, telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kiranya umat-umat-Mu GPDI LCAD hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Terima kasih, kami bersyukur, mengucap syukur, terima firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin.